Jarak kafi rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillah, kemudian bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga dengan nikmat Allah itu kita bisa memaksimalkan ya Ramadan tahun ini jemaah sekalian, karena memang pada hakikatnya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mensyukuri nikmat Allah itu juga termasuk apa Bapak Ibu? Juga termasuk nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu istiyadiha wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamatin terus was-sudur li uyunil alfati maqam ayatiha wa sawadiha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh Masjid Kafi rahimakumullah. Mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillah, kemudian bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yaitu atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Semoga dengan nikmat Allah itu kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini jemaah sekalian, karena memang pada hakikatnya kita itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mensyukuri nikmat Allah itu juga termasuk apa Bapak Ibu? Juga termasuk nikmat, gitu kan. Jadi kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan nikmat Allah juga. Ini ungkapan ini dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah, di muqaddimah kitab itu ada, ya, beliau menyampaikan di muqaddimah kitab. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru nikmatin min ni'amihi illa bi nikmatin minhu. Masya Allah. Ya. Segala puji bagi Allah yang, ya, syukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita itu belum yu'adda, belum bisa dilakukan, ya, kecuali dengan apa?
illa binikmatin minhu. Jadi ya sebenarnya apa ya? Syukur itu dua kali gitu ya. Jadi pun kata para ulama. Yang pertama mensyukuri nikmat yang diberi, ya Pak ya, mensyukur apa? Di saat kita diberi nikmat, kemudian kita mensyukuri. Yang kedua apa? Mensyukuri, kita bisa mensyukuri, gitu dia. Mensyukuri karena kita bisa mensyukuri ya, nikmat Allah. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, selanjutnya salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian, di kesempatan yang mulia ini izinkan kami Al-Faqir untuk sedikit menyampaikan ya petikan-petikan ilmu dan petikan-petikan hikmah. Ya, mungkin kali ini saya memang sengaja tidak pakai kitab. Tetapi sebenarnya bahasannya itu memang terkait ya dengan ini. Kalau di kitab kita Riyadhus Shalihin itu bahasannya tentang apa? Al-mubadarah ala fi'lil khairat. Segera untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Itu judul yang akan kita bahas. Ya, tetapi saya akan mengaitkan dengan bahasan-bahasan yang menurut kami itu sepertinya lebih lebih cocok lah, terutama di bulan Ramadan ini. Ya, itu tentang terutama di bulan Ramadan ini jemaah sekalian kita dianjurkan untuk mencoba dan mencoba, berlatih dan berlatih untuk berbuat baik. Karena memang madrasah Ramadan itu besar pengaruhnya Bapak Ibu. Ya. Ada hikmah, ya. Al-hikmah ya, di dalam kita beramal, di dalam kita melakukan amal soleh, bahwa kalau kita sudah melakukan suatu amal soleh, kemudian kita menekuni, kemudian setelah menekuni itu kita senang melakukan satu saja Bapak Ibu, satu saja ya, bukan banyak-banyak, satu saja ya, amal soleh itu ternyata akan berdampak kepada amal-amal soleh yang lain. Dia ya begitulah ya, berpengaruh besar. Contohnya apa? Seorang hamba kalau dia suka berpuasa, ya, senang berpuasa gitu Bapak Ibu, senang gitu loh, bukan jadi berat gitu, jadi beban tidak, pokoknya senang sekali berpuasa. Ya, badan ringan, kemudian pikiran pun ringan gitu, pokoknya menikmati dia berpuasa. Itu ya akan berdampak kepada amal-amal soleh yang lain. Contoh ya, hamba yang senang berpuasa itu bisa dipastikan dia senang sholat, Bapak. Ya, tetapi memang puasanya betul-betul puasa gitu, bukan kayak berat puasa, tidak. Ya, menikmati, maka bisa dipastikan yang suka berpuasa pasti dia juga senang sholat. Ya, yang senang berpuasa gitu kan, pasti dia senang bersedekah. Nggak mungkin ya dia tidak senang bersedekah, gitu Bapak Ibu. Yang senang bersedekah juga pasti Bapak Ibu senang berpuasa. Itu istilahnya sebuah al-hikmah gitu kan, hikmah dalam beramal gitu kan, atau mengamalkan sebuah perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kehidupan ini. Gitu. Sebaliknya gitu kan, kalau kita senang berbuat baik, itu sudah pasti tidak senang berbuat keburukan. Bisa dipastikan gitu kan, ada orang yang senang berpuasa, ya, lalu dia misalnya ya senang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu, Pak. Gimana itu Bapak Ibu? Nah, gitu. Kira-kira ada nggak dalam kehidupan kita? Dia berpuasa, tapi Bapak Ibu tidak sholat 5 waktu. Nah, semestinya kalau dalam kaidah ini itu kurang tepat gitu, nggak pas begitu. Ya pasti ada yang keliru atau pasti ada yang perlu untuk diperbaiki. Kok bisa gitu loh, ya? Kok bisa? Ya berpuasa rutin, bisa berpuasa tapi tidak mau sholat 5 waktu. Itu ada hal yang error.
Bukan puasanya yang error, Pak. Bukan sholatnya yang error, tapi apa? Diri hamba. Itu perlu untuk diperhatikan sekali. Atau misalnya ada orang yang rajin berpuasa, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tuanya, Pak. Gimana itu, Pak? Nggak mungkin, ya. Pada hakikatnya nggak mustahil ya, itu terjadi. Tapi boleh jadi gitu kan. Nah, kalau memang pun itu terjadi gitu kan, orang yang sedang berpuasa tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, pasti ada yang error. Bagaimana cara dia berpuasa? Nggak mungkin. Nah, gitu dia, Bapak Ibu ya. Nggak mungkin dia suka berpuasa tapi apa? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Gitu. Tidak taat kepada kedua orang tuanya. Yang semestinya apa? Kalau dia senang berpuasa, sudah bisa dipastikan puasa yang baik dan benar itu akan berdampak kepada apa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Sudah pasti dia apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin dia untuk apa, Bapak Ibu? Untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau memang apa? Puasanya itu benar, ya. Lillahi ta'ala, kemudian sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama, jemaah sekalian. Poin yang kedua, di kesempatan yang mulia ini saya ingin apa? Menyampaikan sedikit ya petikan ilmu dan hikmah, yaitu tentang ya dari sekian banyak ya amal soleh yang kita dianjurkan untuk melakukannya selama bulan Ramadan ini, yang apa yang ingin saya sampaikan yaitu berdoa. Jangan lupa selama bulan Ramadan, selama kita berpuasa, rajin-rajin berdoa. Selain ya, yang lainnya gitu kan, bersedekah, baca Al-Quran, qiyamul lail, dan lain-lain. Tapi di kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang berdoa. Kita pahami jamaah sekalian, dalam ayat berpuasa itu, di akhirnya itu apa? Diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat berdoa, ya. Yang ada dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza apa? Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus sampai di bawahnya gitu kan, di halaman apa? Di ayat yang terakhir atau penutup dari halaman tersebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu ayat tentang berdoa. Seolah-olah kita pahami berpuasa itu erat kaitannya dengan berdoa, Pak. Kalau kita sedang berpuasa, jangan lupa apa? Banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa ketika berpuasa itu kesempatan sekali, ya. Kesempatan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ya, dalam firman yang lain ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu bagus. Dan Tuhan kalian telah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan angkuh dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya. Dakhirin itu artinya azillah, ya, dalam keadaan hina. Maksudnya apa di sini jemaah sekalian? Berdoa itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan sebagai apa? Al-ibadah. Ya, jadi berdoa itu sama dengan beribadah. Hamba yang rajin berdoa berarti dia rajin beribadah. Yang kurang rajin berdoa berarti dia kurang rajin beribadah. Yang malas dalam berdoa berarti apa? Dia malas dalam berdoa. Atau memang tidak mau berdoa, ya, maka dia dikatakan ya, termasuk hamba yang istikbar, yang sombong atau angkuh, yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita pahami
Allah itu ya sangat cinta dan sayang kepada hamba-hambanya yang sering berdoa, sering meminta-minta kepadanya. Gitu. Sering meminta-minta kepada Allah itu apa Bapak Ibu? Ya, Allah akan sayang ya kepada kita. Sering minta, bukan sekali dua kali Pak, tapi sering-seringlah minta kepada Allah. Maka Allah akan cinta dan sayang. Itu bedanya kalau dengan makhluk. Makhluk ya sekaya apapun dia gitu kan, banyak asetnya Bapak Ibu, kalau sering-sering diminta gimana? Lemas juga dia. Lemas. Ya. Kenapa? Nah, itulah beda kita ya. Bahwa kita itu memang lemah, kita itu tidak apa, subhanallah, maha suci Allah ya dari segala kekurangan dan kelemahan. Kalau Allah kebalikannya Bapak Ibu ya. Semakin sering kita meminta, maka Allah semakin sayang. Semakin jarang kita meminta, Allah tidak sayang kepada kita. Bahkan apa? Dikatakan kita sebagai hamba yang sombong dan angkuh. Itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin memperkuat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jizu fi du'ai, kata Nabi, jangan kalian lemah dalam berdoa. Fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Kata Nabi, jangan lemah dalam berdoa Bapak Ibu. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang celaka atau binasa karena banyak berdoa. Masya Allah. Ini bagus sekali. Hadis Nabi. Fa'innahu layahlika ma'ad du'ai ahadun. Gak ada seorang hamba pun yang celaka atau rugi karena banyak berdoa. Dari itu jangan lemah dalam berdoa. Mungkin kita pernah merasakan Bapak Ibu ya, kita pernah capek gitu kan, saya sudah sering, ya nggak apa-apa gitu kan, kalau capek istirahat dulu, tapi setelah itu bangkit lagi, ya bangkit, semangat lagi, ya terutama di bulan Ramadan ini. Dan perlu saya kuatkan bahwa kalau pernah kita ya dibisikkan lah gitu kan, oh, ngapain berdoa gitu kan, nggak bakalan dikabulkan gitu kan, atau nanti ya capek-capek aja berdoa. Yakinlah Bapak Ibu itu adalah apa? Bisikan siapa itu? Bisikan setan gitu ya. Bisikan setan. Karena setan itu nggak mau kita rajin-rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus singkirkan. Ya. Kalaupun kita capek ya itu hal yang wajar, kita manusia gitu kan. Tetapi setelah itu ya kita harus bangkit lagi. Ya, jangan sampai mengikuti bisikan setan. Karena memang kalau kita mengikuti bisikan setan, ya sudah pasti. Kalau kita tidak mau lagi berdoa, berarti seolah-olah kita apa? Tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu hadis yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ingin menyampaikan 3 hadis saja. Yang pertama sudah, yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita cara ya, berdoa. Ya. Bagaimana sikap kita atau cara kita dalam berdoa. Dalam sebuah hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Masya Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis ini jemaah sekalian, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa antum muqinuna, itu artinya dalam keadaan. Jadi kita diajarkan oleh Nabi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian ngapain? Wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kita yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu ya. Mungkin ya
kita pernah gitu kan di saat kita berdoa tapi nggak ada keyakinan gitu bahwa doa itu kita doa kita itu akan dikabulkan. Dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah itu sebaiknya apa? Kondisi hati itu sudah hadir gitu Pak. Ya, sebentar lagi saya saya akan berdoa. Saya yakin doa yang akan saya sampaikan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah keadaan yang terbaik untuk berdoa. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa'lamu, dan ketahuilah kata Nabi, fa innallaha la yastajibu du'aan. Sesungguhnya Allah tidak akan mendengar doa dari siapa? Dari min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mendengar doa yang keluar dari qalbin, dari hati, ghafilin, yang lalai atau yang lahin, juga yang tidak serius atau tidak fokus. Nah, jadi diajarkan oleh Nabi Bapak Ibu. Berarti kalau kita ingin berdoa, ya memang begini gitu, harus fokus. Jangan kemana-mana Pak gitu Pak ya. Ya, mungkin kita pernah lah semua gitu kan. Misal sedang berdoa gitu kan. Nyuil teman, mana gitu. Gitu loh Pak. Itu nggak bagus. Kata Nabi SAW. Atau kita sedang berdoa, ditegur teman gitu kan. Pak Haji apa kabar? Baik, baik, baik gitu. Itu termasuk apa itu? Min qalbin ghafilin lahin. Kalau bisa fokus, khusyuk, dan dalam keadaan apa jemaah sekalian? Dalam keadaan yakin ya bil ijabati, dalam keadaan yakin bahwa doa yang akan kita sampaikan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari sahabat yang bernama Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid. Ya, beliau menyampaikan riwayat hadis ini sahih. Apa kata beliau? Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun id dakhala rajulun fa shalla faqala Allahumma ighfirli warhamni faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza shallaita faqa'atta fahmadillah bima huwa ahluhu wa sholli alayya thumma ud'uhu. Itu setengah hadis ini. Jadi dari sahabat Fadalah, beliau menyampaikan suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid, ya, qa'idun, ya, beliau duduk di masjid. Ketika beliau duduk di masjid, id dakhala rajulun, ya, masuklah seorang sahabat, seorang laki-laki ke masjid. Rasulullah sedang duduk, masuklah seorang sahabat ke masjid. Nyampe dalam masjid, seorang sahabat itu ngapain? Fasolla. Fasolla itu apa artinya Bapak Ibu? Lalu dia sholat. Sholla yusolli, dia sholat. Nabi melihat gitu Bapak. Gitulah diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia sholat, ya, faqala Allahumma ighfirli warhamni. Setelah dia sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma ighfirli warhamni. Kira-kira bagus nggak itu Bapak Ibu? Ya bagus ya kan doanya gitu kan? Ya, setelah dia sholat langsung berdoa, ya Allah ampuni aku dan sayangi aku ya Allah, rahmati aku. Diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menghampiri dia. Setelah dia berdoa begitu, Nabi menghampiri dan Nabi berkata, Ajilta ayyuhal musalli. Itu kata Nabi. Ajilta ayyuhal musalli. Ya, wahai saudaraku yang barusan sholat. Ajilta. Ajilta itu artinya kamu itu terburu-buru. Gitu loh ya. Kamu itu terburu-buru. Ya, setelah sholat langsung berdoanya langsung bagaimana? Allahumma ighfirli warhamni.
Gitu ya. Kamu itu terburu-buru. Ajilta ayyuhal musolli. Al-musolli itu artinya orang yang sholat. Kalau musola, tempat sholat. Itu dia. Kalau musola, tempat sholat. Kalau musolli, orang yang sholat. Jadi, itu kata Nabi kita SAW, ajilta ayyuhal musolli. Wahai saudaraku yang sholat, kamu itu terburu-buru. Faqala Nabi SAW, ya. Lalu setelah itu, Nabi melanjutkan memberi nasihat atau memberi arahan. Idza shallaita faqa'atta fahmadillah bima huwa ahluhu wa sholli alayya thumma ud'uhu. Itu diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, kalau kamu sudah sholat, kemudian faqa'atta, lalu kamu duduk dan siap untuk berdoa, caranya bagaimana? Kata Nabi, fahmadillah bima huwa ahluhu. Jadi sebelum berdoa itu apa kata Nabi Bapak Ibu? Pujilah Allah Subhanahu wa taala dahulu. Setelah itu summa sholli alayya. Ya. Setelah itu apa? Sholli alayya. Baca sholawat kepadaku, bersolawatlah kepadaku, ya. Setelah itu apa? Summa, kemudian ud'uhu. Barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan langsung gitu Bapak ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma firli warhamni Allah. Langsung menyampaikan hajat. Nah, jadi ternyata dalam hadis ini kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama untuk berdoa itu sebaiknya dipakai apa Bapak Ibu? Pakai muqaddimah. Gitu. Puji dulu Allah, sebut nama-nama Allah yang baik, gitu kan? Ya, paling tidak alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Setelah itu baca sholawat. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain, kita dianjurkan sebelum berdoa itu apa? Menyebut Asmaul Husna. Gitu Pak ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Gitu kan? Allah itu punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama Asmaul Husna tersebut. Makanya caranya, ya sebelum kita menyampaikan hajat-hajat dan cita-cita kita, keperluan kita, sebut nama-nama Allah yang baik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Syakur. Nah, pokoknya sebut, ya, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita. Kalau kita sedang minta keampunan, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Allah. Begitu caranya. Kalau kita sedang butuh rezeki, ya minta kelapangan rezeki, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Allah. Nah, setelah itu baru kita sampaikan hajat dan keperluan kita. Itu disebut apa? Jadi sebelum kita berdoa, baca dulu Asmaul Husna. Itu cara yang dianjurkan. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain dikatakan sebut Ismullahi al-A'zam namanya Bapak Ibu. Nama-nama Allah yang agung. Ismullahil A'zam dalam hadis. Apa itu? Ya, nama-nama Allah yang agung itu ya seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lafaz ya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu bagus dibaca sebelum apa Bapak Ibu? Sebelum kita berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dalam riwayat ayat yang lain dikatakan ya arhamar rahimin. Itu bagus, ada hadisnya. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Irhamna misalnya. Sebut itu dulu. Dalam hadis yang lain dikatakan ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Itu bagus. Nah, jadi kita puji Allah dahulu, kemudian apa? Fasholli alayya, kemudian apa jamaah sekalian? Bersolawatlah kepadaku. Lalu kata Nabi, summa ud'uhu. Setelah itu baru ya berdoa kepada Allah. Sampaikan hajat-hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut hadis sedikit jemaah sekalian. Sahabat Fudola ini, ya, Fadola menyampaikan, setelah itu masuk sahabat yang kedua.
Ada ya, yang kedua masuk masjid dan mirip dengan yang pertama, masuk masjid sholat. Nabi memperhatikan Bapak Ibu. Ya, dia masuk sholat, kemudian setelah sholat dia berdoa. Nah, cuman caranya beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi langsung Allahumma ufirli warhamni. Kalau yang kedua ini ya diikutinya ternyata ya apa yang diarahkan seperti yang diarahkan oleh Nabi. Dia berdoa, fahamidallah wa shalla 'alan nabi. Yang kedua ini, sahabat yang kedua ini, setelah dia sholat, dia siap-siap berdoa, dia mulai dengan apa? Hamidallah. Dia puji Allah Subhanahu wa taala, wa shalla 'alan nabi. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi. Setelah itu, jemaah sekalian, Nabi berkata kepada dia, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada dia? Ayyuhal musolli, wahai saudaraku yang barusan sholat, ya. Karena sudah apa tadi Pak? Sudah memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Lalu kata Nabi kepada dia, ayyuhal musolli, ud'u tujab. Ud'u tujab. Itu bahasa yang dipakai oleh Nabi. Mulailah berdoa, ya. Tujab itu apa artinya Bapak Ibu? Maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dari hadis ini ya kita dapatkan pelajaran bahwa berdoa itu ada mukaddimahnya, Pak. Jangan langsung atau secara umum ya kita diajarkan oleh para ulama berdoa itu ada adab-adabnya, tata caranya. Iya betul, ya. Dalam Al-Qur'an Allah itu dekat, ya. Langsung nggak apa-apa, ya. Memang Allah itu dekat. Kita bisa berdoa dengan cara apapun. Kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Itu betul. Tetapi alangkah lebih baiknya kita mengikuti apa cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar lebih apa? Agar lebih cepat, ya, lebih berkualitas doa kita dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu apa? Pujilah Allah, kemudian baca sholawat, setelah itu baru berdoa. Dan kita meyakini jamaah sekalian, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cara yang terbaik. Ya, ini kesimpulannya. Apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diarahkan oleh Nabi kita itu adalah cara yang terbaik. Jadi kalau kita pengen apa? Pengen ya berdoa, ikutilah cara ini. Fahamidallah wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sudah dapatkan 3 hadis ya, terutama di kesempatan yang mulia ini yaitu tentang berdoa terutama di bulan Ramadan ya. Banyak ya titik-titik waktu yang sudah disiapkan oleh Allah ya, maka pergunakanlah itu untuk berdoa. Mungkin ada sebagian bertanya gitu kan, Pak Ustadz, gimana kalau jalan-jalan sore Pak Ustadz? Ya boleh, nggak apa-apa jalan-jalan sore, siapa yang melarang gitu Pak ya. Ya terutama kita mau berbuka gitu kan, jalan-jalan sore, silakan aja Pak gitu kan. Tapi tolong diingat, karena kata Nabi sebelum berbuka ya, atau ketika kita saat berbuka atau siap-siap untuk berbuka, itu termasuk apa Bapak Ibu? Waktu yang mustajab. Diatur gitu loh. Silakan jalan-jalan sore gitu kan. Tapi kalau bisa sebelum berbuka gitu kan 15 menit gitu Pak. Jangan dari setelah asar sampai maghrib jalan-jalan sore terus. Ya, rugi sayang gitu kan. Ini Ramadan gitu loh. Nah, sayang tidak dimanfaatkan. Silakan kita beraktivitas ya jalan-jalan sore atau apa-apa ya. Tapi kalau bisa sebelum berbuka gitu kan, sediakan waktu. Insya Allah doa itu akan mustajab sekali. Karena itu dijanjikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, nah, ya, bagi ibu-ibu misalkan bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau di dapur Pak Ustadz? Kan sibuk gitu, masak-masak semuanya. Yang nggak apa-apa, berkah gitu. Masak di dapur ibu-ibu kan, menyiapkan untuk berbuka. Ya, tapi kan bisa diatur gitu Pak ya. Berarti apa? Masaknya dicepat dikit gitu ya. Yang jelas
15 menit atau 20 menit sebelum berbuka gitu kan, udah selesai semua gitu. Jangan sampai sebulan penuh Ramadan gitu kan, masaknya ketika apa Pak? Ya, sebelum berbuka masak, sudah azan masih masak-masak terus gitu kan. Kan sayang. Ya, tidak pernah menggunakan waktu yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkah insyaallah ya, ibu-ibu yang masak di dapur tetapi bisa diatur itu teknis gitu kan. Ya di teknis saja pokoknya diperkirakan 15 menit sebelum dibuka sudah siap semuanya. Dan aku ingin memanfaatkan waktu yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memaksimalkan Ramadan dan nanti kita akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan, kemudian kebaikan yang sangat berlimpah. Amin Allahumma amin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.